Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kencana Siombing dengan NIM 24101163100006. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, mata kuliah Profesi Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman berkesan ketika saya duduk di bangku SD. Jadi, peristiwa ini terjadi saat kami masih duduk di bangku sekolah dasar. Kala itu saya bersama dua orang sahabat, Haikal dan Paris ya. Jadi kami dulu bertiga selalu bersama kalau bermain tiap sore, bahkan sampai tiap malam lah, nggak sampai tengah malam. Dimana kami bertiga memutuskan untuk masuk ke area hutan yang berada tidak jauh dari pemukiman kami. Nah, jadi dulu kami di hutan itu tempat kami bermain biasanya, entah main bersembunyi, main ranting batang pohon, bermain serangga. Nah, itu niat awal kami hanyalah untuk bermain dan mengeksplorasi alam. Namun petualangan tersebut berubah menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup. Nah, ini waktu sore ya, kami bertiga mainnya di sore hari tuh. Nah, di sore itu cuaca terasa cukup lembab. Kami berjalan semakin jauh ke dalam hutan tanpa menyadari bahwa tanda-tanda alam yang kami jadikan patokan mulai memudar. Lokasi kami itu di daerah kecamatan desa Jorong namanya ya, arah ke Plehari, sesudah Plehari, arah ke Asam-Asam. Intinya tuh jalannya ke arah Batu Licin. Nah, itu tempat kami dulu tinggal di situ. Saya dulu sekolahnya tuh masih desa-desa sebelum masuk ke SMP, SMA, baru kuliah di kota gitu. Kami berjalan semakin jauh ke dalam hutan tanpa menyadari bahwa tanda-tanda alam yang kami jadikan patokan mulai memudar. Pepohonan meranti yang menjulang tinggi dan rapatnya vegetasi hutan tropis perlahan-lahan mengaburkan arah mata angin. Setelah berjalan cukup lama, kami akhirnya menyadari satu kenyataan pahit. Nah, kami bertiga langsung tersesat. Rasa cemas saya dan teman saya yang bernama Faris dan Michael menyelimuti kami bertiga tuh. Cemas banget kami bertiga. Faris mencoba mencari jalan keluar melalui rimbunnya semak, sementara Michael berusaha mengingat kembali jalur yang kami lalui sebelumnya. Namun di tengah usaha mencari jalan pulang tersebut, langkah kami terhenti secara mendadak. Di depan sebuah batang pohon tumbang yang telah melapuk, kami melihat seekor hewan yang sangat asing. Seumur hidup tinggal di Kalimantan ya, karena saya bukan suku Banjar, asli suku Sumatera. Nah, hidup tinggal di Kalimantan, kami sudah terbiasa melihat monyet, berbagai jenis burung, atau tupai, namun makhluk ini berbeda. Hewan ini memiliki tubuh yang ramping, dengan bulu berwarna coklat keabu-abuan yang sangat halus. Yang paling menarik perhatian adalah bentuk wajah dan pola di bagian badannya. Pola pada bagian punggungnya yang belum pernah kami lihat dalam literatur atau buku pelajaran manapun. Makhluk itu bergerak dengan sangat tenang, namun memiliki sorot mata yang tajam dan waspada. Kami terdiam mematung, terpaku oleh keberadaan fauna yang seolah-olah merupakan rahasia terdalam hutan ini. Kami tidak berani mengganggu atau mendekatinya. Kehadiran hewan misterius itu justru memberikan semacam ketenangan di tengah kepanikan kami. Tak lama setelah makhluk itu menghilang ke balik semak yang rapat. Jadi kami bertiga ketika mendekati hewan itu ya, saya lupa itu hewan apa. Intinya dia berkaki 4.
seperti kancil nggak sih bentuknya? Iya, cuman dulu saya ingat saya itu hewan ini memang jarang muncul. Cuman waktu di hutan dia muncul tiba-tiba ketika dia meminum air yang ada di hutan itu. Gitu. Maksudnya genangan air. Nah, ketika kami mendekat, dia menghilang ke balik semak yang rapat. Dia sembunyi di semak-semak. Michael melihat sebuah celah di antara pepohonan yang memancarkan cahaya matahari lebih terang. Kami mengikuti arah cahaya tersebut dan akhirnya berhasil menemukan jalan setapak yang membawa kami ke pinggir desa. Pengalaman tersesat tersebut memberikan pelajaran berharga bagi kami tentang betapa luas dan misteriusnya alam di Kalimantan Selatan. Hingga saat ini, identitas hewan yang kami temukan di hari itu tetap menjadi sebuah teka-teki yang hanya diketahui oleh saya, Michael, dan Paris. Jadi, berkat hewan itu, kami bisa keluar dari hutan tanpa tersesat selama 1 jam. Nah itu kalau tidak salah saya ingat sekitar cuman 30 menitan saja kami tersesat. Itu sudah panik sekali. Karena memang waktu saya masih kecil hutan itu memang lebat sekali gitu. Oke, baik itu saja cerita dari pengalaman berkesan saya ketika menduduki sekolah dasar SD ya. Sekian, terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya mencatat di HP satunya karena cerita ini memang saya ingat-ingat dulu karena udah lama ya. Jadi saya catat di situ, saya lihat dari sini. Nah, itu cerita asli memang. Bukan dibuat-buat. Itu cerita pengalaman saya. Pengalaman berkesan. Baik, cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata yang tidak enak didengar, tidak enak diucapkan, mohon maaf. Itu saja. Terima kasih.